otorita itu nanti juga akan berwenang untuk mengeluarkan berbagai macam peraturan sendiri. Jadi keputusan kepala otorita, karena dia setingkat menteri kan ada keputusan, kalau menteri ada keputusan menteri, ini ada keputusan kepala otorita. Nah itu yang akan kita pastikan apa yang sudah menjadi perintah presiden itu bisa lebih didetailkan di situ, kira-kira seperti itu. Baik, berarti ini tawaran presiden ini tawaran atau tantangan untuk anak muda dalam membangun ibu kota baru, Pak? Ya ini tawaran sekaligus tantangan kan. Dan bagaimanapun juga kita perlu untuk berpikir ke depan. Dan berpikir ke depan berarti kita harus berpikir bagaimana menghadapi tantangan masa depan. Tetapi tantangan ini juga saya kira sangat cocok ya, sangat relevan karena dengan sekarang kan era digital, kita harus juga menjadi negara maju. Tetapi pada saat yang sama kita juga menghadapi tantangan cukup besar terkait perubahan iklim. Dan itu membutuhkan inovasi tentang bagaimana membangun sebuah kota yang ramah lingkungan, yang rendah karbon, yang itu membutuhkan ide-ide segar. Dan itu saya kira perspektif dari anak-anak muda ini menjadi penting. Nah itu saya kira dasar berpikirnya dari presiden, sehingga kita nanti memfasilitasi. Nah oleh karena itu kami yang di KSP sangat sampai hari ini sangat terbuka. Jadi kalau ada anak-anak muda, komunitas anak muda yang mendengarkan dan berani menghadapi atau mengambil tantangan ini, kami akan sangat terbuka untuk berdiskusi. Jadi bagaimanapun juga kan teman-teman muda ini punya perspektifnya sendiri. Kita ingin pembangunan IKN ini multi perspektif. Jadi perspektif anak-anak muda pun bisa kita tampung dan kita akan carikan wujudnya nanti akan seperti apa. Baik, Pak Wandi, ini kira-kira apa kebutuhan dari ibu kota baru ini yang secara teknis dapat diisi oleh anak-anak muda ini, Pak Wandi? Saya kira inovasi itu akan sangat penting kan. Jadi kita tahu bahwa ini kita nggak pernah pindah ibu kota sebelumnya, dan ini keputusan yang mungkin akan berlangsung sampai ratusan tahun ke depan. Jadi meskipun kita sudah membuat rancangan undang-undang dan sekarang sudah menjadi undang-undang, ada aturan turunan seperti Perpres, rencana induk, Perpres otoritanya, kawasan strategis nasionalnya. Tetapi kita terbuka karena undang-undang juga menyebutkan tentang partisipasi masyarakat. Dan saya kira partisipasi masyarakat ini juga harus diisi oleh anak-anak muda ini. Jadi itu yang kita pikirkan dan kita sangat terbuka supaya nanti dalam keputusan-keputusan yang lebih detail mungkin saya bayangkan di dalam keputusan kepala otorita itu akan kita tampung. Jadi kami sangat terbuka. Ini kami anggap ini sangat penting dan saya kira perlu segera itu untuk kita tindak lanjuti. Baik, Pak Wandi, ini berita tentang presiden yang mengundang anak muda dan akan memberikan bonus insentif ini banyak tanggapan dari warganet, Pak Wandi. Salah satunya adalah banyak warganet yang menyatakan bahwa ini hanya untuk berlaku untuk anak muda yang impor saja, seperti itu. Bagaimana Pak Wandi menanggapinya? Ini benar-benar untuk impor saja atau untuk semua kalangan, Pak Wandi? Impor dan yang ada di dalam negeri? Saya kira yang namanya inovasi kan tidak ada batasan ya. Jadi tidak ada batasan impor dan tidak impor. Dengan digital sekarang, orang masyarakat modern, khususnya anak-anak muda ini kan terhubung secara digital, terkoneksi terus-menerus dengan internet. Sehingga saya kira batasan impor dan tidak impor itu tidak terlalu relevan. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah gagasannya, inovasinya. Nah itu yang kita perlu bicarakan, itu yang kita bisa diskusikan dan kita akan coba kawal gitu. Karena tugasnya kami kan mengawal program prioritas presiden, mengawal janji presiden supaya bisa benar-benar terwujud. Jadi saya kira kekhawatiran itu tidak terlalu beralasan gitu. Karena kan memang demikianlah masyarakat modern yang terkoneksi dalam dunia digital ini. Ya, ini ibu kota baru ini kan lebih mengedepankan lingkungan dan juga teknologi modern. Ini apakah pemuda yang memiliki skill seperti itu yang dibutuhkan
ibu kota baru ini? Saya kira ini tantangan kita semua. Jadi menurut saya anak-anak muda juga harus mempertimbangkan itu kan. Secara otomatis, secara inherent ini adalah tantangan yang kita hadapi. Kalau mau maju, nggak mungkin kita menafikan perkembangan ICT ya, informasi dan teknologi komunikasi ini. Dan lingkungan juga saya kira ke depan kita menghadapi tantangan pemanasan global kan. Dan pemanasan global ini sesuatu yang serius yang tidak bisa kalau kita tidak berpikir mencari inovasinya. Karena ini kenapa saya bilang begitu, karena kita tahu ya menurut penelitian saintifik suhu bumi itu akan naik ya dalam sampai 2050 itu akan naik 1,5 derajat sampai 3 derajat Celcius. Itu akan berdampak cukup dahsyat bagi lingkungan. Itu bisa ada yang bilang kota-kota yang di pinggir laut itu bisa tergenang atau tenggelam, dan juga
apa namanya, globalisasi itu memungkinkan kita berhubungan dengan siapa saja, tetapi saya kira identitas kebangsaan memang harus dijaga, dan salah satu yang paling penting ya dengan pendidikan, dengan kebudayaan,